Sungguh kami bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu, kesetiaan-Mu, hingga hari ini kami boleh menikmatinya Tuhan. Sungguh Kau ada dalam setiap musim hidup kami. Sungguh Kau tidak pernah melepaskan tangan kami Tuhan. Dan perbuatan-perbuatan-Mu ajaib membuat setiap kami selalu terpesona atasnya Tuhan. Biarlah kiranya pada siang hari ini pujian kami, penyembahan kami, hanya ini yang kami miliki Tuhan. Kami mau kembalikan kepadamu sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. I worship Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan
kami meluap-luap Tuhan. Dan berkobar-kobar senantiasa. Mengalahkan segala persoalan dan masalah hidup. Supaya kami tetap keluar bersama dengan Tuhan mengalahkan segalanya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah bekerja dalam kehidupan kami. Engkau yang selalu menolong, menghibur, menguatkan kami. Biar kami menjadi kuat kembali. Dan kami boleh menjadi Tuhan berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, Kau sucikan hati pikiran kami. Supaya benih firman-Mu boleh kami tangkap. Dan kami boleh jadikan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk mereka yang sakit. Dalam pergumulan, dalam masalah dan persoalan. Kiranya Tuhan, Engkau mau jamah mereka. Engkau berikan kemurahan dan kasih-Mu. Supaya mereka boleh disembuhkan dan dipulihkan di dalam nama Yesus. Baik mereka yang di rumah sakit maupun ada di rumah. Bahkan mereka yang punya masalah Tuhan. Engkau memberikan hikmat dan jalan keluar. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Kerap kali kita tidak tahu apa itu hidup dan apa itu berkat Tuhan. Kalau kita bicara hidup, kerap kali kita hidup itu untuk kita. Yaitu hidup, makan, mau senang-senang, pesta pora, hura-hura, entertain. Sudah tidak bisa membedakan mana tempat hiburan dan mana itu tempat ibadah. Mana itu mengabdi, saudara, mana itu kita dilayani. Itu kita nggak ngerti semuanya. Ya mungkin tahu tapi tidak bisa menempatkan di tempat yang tepat. Apa itu berkat Tuhan? Cuma yang kita tahu adalah uang. Berkat itu uang. Kita tidak tahu ada sesuatu berkat yang di luar daripada apa yang kita pikirkan. Sebab itu saudara, kalau kita kerap kali lihat, kita kerja, usaha, menghidupi keluarga, karir, studi, pacaran, pernikahan, terlebih melayani, saudara lihat itu. Selalu saudara kita lakukan apa saudara? Yaitu kita mau sungguh-sungguh. Tidak mungkin kita setengah-setengah. Kalau kita kerja mau sungguh-sungguh. Melayani sungguh-sungguh. Apalagi? Mau karir. Mau pacaran. Semuanya nggak pernah kita main-main. Itulah namanya sebenarnya pikul salib. Pikul salib itu artinya mengambil tugas dan tanggung jawab kita. Untuk menjadi berkat. Bukan kita menjadi egois. Sebab itu tema hari ini hidup dan berkat Tuhan. Kita lihat dulu Matius pasal 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius. Ini orang Lewi dia. Duduk di rumah cukai. Dia kerja di pajak. Lalu ia berkata kepadanya, Yesus berkata kepada Matius, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Saudara. Dari sini kita melihat saudara, bahwa mengikut Tuhan itu bukan sekedar cuma ikut jalan-jalan, melihat mujizat, melihat berkat. Saudara. Tetapi ikut Tuhan itu saudara berarti kita harus meninggalkan manusia lama kita. Kebiasaan hobi kita, saudara. Bahkan mungkin masa lalu kita. Dan mengambil satu sikap yang luar biasa. Itu mengikut Tuhan. Dan mengikut Tuhan itu berarti saudara mengikuti teladan Tuhan. Dan ajaran Tuhan. Kalau saudara ngambil sekolah. Sekolah apa saja, arsitek. Sekolah insinyur. Saudara harus mengikuti ajaran itu. Kalau saudara praktek, harus praktek sesuai dengan apa yang kita pelajarin. Demikian kalau ikut Tuhan, saudara. Tuhan berkata, siapa yang ikut dia? Saudara, itu adalah murid Tuhan dan kita harus memuridkan. Berarti, saudara, kita tahu. Kita harus belajar dan mengikuti ajaran Tuhan itu. Kalau saudara tahu itu pisau ya. Itu saudara lihat.
Kita akan mau pertajamkan setiap hari pisau itu. Kalau kerja supaya cepat, motongnya gampang, saudara. Tapi ingat, kerjanya cepat, motongnya gampang. Kalau kena tangan, cepat juga berdarah. Kalau tumpul, setengah mati, saudara. Tapi kalau kena tangan, gak terlalu dalam. Jadi saudara mesti tahu, semua itu baik untuk kehidupan kita. Tapi juga bisa mencelakai kita. Jikalau kita salah sasaran atau salah menggunakannya. Hidup itu sama, kita harus pertajam terus. Kita pertajam. Tapi kalau kita pertajam untuk melukai orang, itu berbahaya. Tapi kalau kita pertajam supaya menjadi berkat bagi orang, itu bagus. Pisau itu saudara, itu dipertajam bagi zaman dulu pendekar-pendekar atau orang-orang di zaman dulu. Maka saudara lihat, pisau itu berguna. Baik itu di restoran, saudara lihat itu. Koki-koki pasti minta pisaunya tajam. Tidak mungkin tumpul. Dan dia terus asah. Demikian juga pada saat zaman dulu menjadi keamanan untuk melindungi dirinya sendiri. Nah pisau itu kalau di tangan penjahat, itu untuk melukai, untuk saudara merugikan orang lain. Tetapi kalau pisau itu di tangan orang yang baik, saudara, itu untuk menjadi berkat. Jadi kehidupan kita ini hari ini, saudara, jangan kita bicara untuk apa hidup, saudara. Tapi yang pasti saudara, posisikan diri kita ini untuk menjadi berkat atau menyelakai orang. Sebab itu saudara, Tuhan memanggil Matius, mari ikut aku. Apa respon Matius? Dia tinggalkan pekerjaannya dan dia ikut Tuhan. Gak main-main. Dia dapat kerjaan, dia bisa untung banyak, dia bisa korupsi, saudara. Dia dapat gaji, ikut Tuhan gak dapat apa-apa. Artinya di sini dia bisa memposisikan dirinya. Ikut siapa aku ini? Oh ikut Tuhan gak ada gaji. Tapi dia memiliki kehidupan. Dia bisa memberikan umur panjang. Dia bisa menjaga anak cucu kita. Dia bisa mengubah nasib kita, saudara. Dia bisa memberikan kepada kita, saudara, hidup kekekalan. Sehingga kehidupan kita ini berguna menjadi pisau-pisau, saudara, di tangan pahlawan. Pisau-pisau di tangan koki yang baik, saudara. Bukan di tangan penjahat. Jadi hidup kita ini untuk apa? Tanpa saudara-saudara itu seperti pisau-pisau. Gitu. Sehingga kalau di tangan penjahat akan rusak. Tapi di tangan Tuhan kita akan berguna. Kita lihat saudara, ikut aku. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikut aku, yang mau ikut. Tadi saya katakan saudara, Matius panggil ikut aku, ikut aja. Mau lihat mujizat? Tidak. Mengikut Yesus berarti saudara harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya dan mengikut aku. Zaman sekarang kalau kita bicara salib itu saudara, orang sudah menolak semua. Buat apa Pak memikul salib? Kita hidup diberkati kok memikul salib. Sudah dianggap salib itu penderitaan, masalah aniaya, kesusahan, kesulitan. Dia lupa kalau dia kerja itu juga memikul salib. Ninggalkan kesenangannya dari jam 8 sampai jam 4 sore. Harus dimarahi bosnya, harus bersikap ramah, tersenyum. Kalau nggak percaya lihat di bawah. Di bawah itu ada pameran. Ada berapa cabang bank di situ. Masing-masing cabang itu saudara ada manajernya. Dia langsung pakai warnanya, seragamnya beda. Rebutan konsumen. Begitu datang ditawari satu, tawari satu. Targetnya berapa? Jangan kalah sama sini, sama sana, saudara. Berarti dia pikul salib, enggak senyum ya senyum. Capek ya tetap berdiri. Saudara kerja juga sama. Nah itu juga salib. Artinya dari arti di sini, kalau orang tidak pernah menyangkal dirinya,
dia akan menyenangkan dirinya terus. Menjadi manja dan tidak berguna. Kalau dia mau pikul salib, artinya di sini saudara, dia ambil tanggung jawab. Dan dia mau sungguh-sungguh. Itu penting sekali. Mau untuk mengambil tanggung jawab dan sungguh-sungguh, dia harus menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya, saudara. Mungkin ada orang kampungnya datang, dia tetap lihat, biasanya tetangga jalan aja, saudara. Udah pada capek gitu. Tapi kali ini tetangganya ngelewat di depan dia. Hei, apa kabar? 10 tahun gak pernah nyapa. Enggak, saudara? Kok nyapa, apa kabar? Kaget yang disapa ini. Setan kok jadi malaikat gitu, saudara. Gitu loh. Ini orang kok di tempat ini kok jadi seperti ini. Di rumahku kok jadi seperti mayat. Oh, kira jalan-jalan iya, mampir lihat. Ini gini. Oh, kamu sales ya? Oh iya, gini. Orangnya jadi sungkan. Mah, itu tetangga mah, gitu loh. Kita mau beli bannya, sekarang kita beli mobilnya aja lah, sungkan. Saudara, beli gak beli, besok ketemu di kampung, saudara. Mau gak mau, yang sales ini ketemu, shalom, halo. Saudara baik. Kenapa? Karena dia jadi sales dan ketemu. Kalau dia di kampung selama ini enggak tahu kalau dia sales, dia enggak foto, ya diam saja. Itu artinya sangkal diri. Enggak suka senyum harus senyum. Enggak senang ya harus senang. Saudara. Ya. Apapun juga kita demi apa? Tanggung jawab. Kita gagal dalam kehidupan kita. Karena kita, saudara, kita anggap semua orang itu kita enggak foto. Kita cari orang yang kita fotokan salah. Sangkal diri itu artinya dalam segala aspek. Kita harus menyangkal diri, terutama juga untuk ikut Tuhan. Kalau ikut Tuhan tidak menyangkal diri, kita tidak dapat berkatnya Tuhan. Sangkal diri artinya di sini saudara gak suka berdoa, jadi berdoa. Gak suka melayani, jadi melayani. Lebih sungguh-sungguh memberikan waktunya. Biasanya suka marah, suka begini, kita robah. Antri kopi, antri. Bila perlu kasih orang, kasih jalan dulu. Itu luar biasa, saudara. Saya naik pesawat di airport, lapar. Kenapa? Karena dari ibadah Jakarta itu jam 1, jam 2, selesai jam 1. Saya mesti lari ke airport, karena di sini ada 4:30 ibadah. Pesawat saya 2:30. Jakarta bisa 1 jam, bisa 2 jam. Kalau dari tempat saudara Central Park menuju ke airport. Jadi saya mesti siap-siap. Kamu siap-siap kalau ngantar saya. Jadi kalau saya selesai amin berdoa, kamu sudah siap. Kencing harus sudah kencing dulu. Isi bensin itu sudah kemarin. Jangan ngantar saya, tunggu Pak, kencing Pak. Tunggu Pak, ngasih bensin. Saya terlambat ke airport. Jadi sudah standby. Siap-siap langsung saudara. Ayo oke, udah. Jalan, udah. Ngomong-ngomong boleh, tapi jangan nyelimur, saudara. Ini jamnya nguber ini. Begitu turun, saya belum makan, saudara. Waduh, masih ada 1/2 jam. Masih belum boarding. Boardingnya 1/2 jam lagi. Jalan panjang, ada subway. Waduh, lapar lagi. Ngomong-ngomong sini tidak ada subway ya. Subway, saya bilang gini, makan, antri. Saya lihat mau panjang atau pendek, kan ada. Pendek aja, saya makan separuh. Enggak lah, panjang aja. Saya makan separuh, separuhnya mungkin ketemu teman. Atau di Surabaya yang jemput saya, mungkin belum makan, saya kasih separuh lah. Ya sudah, beli yang long, panjang. Saya cerita ini bukan saya penjual loh. Ini saya cerita ini bukan mendetail, bukan, tapi ada tujuannya. Semua saya punya tujuan. Jadi bukan cerita subway-nya. Jadi saya beli panjang untuk potong, supaya nanti saudara yang jemput saya itu kalau belum makan, kamu makan. Yang ngantar sudah hilang dulu, jemput airport hilang dia makan. Jadi kita kok barang dibuang itu selesai. Jadi situ akhirnya saya antri. Antri tinggal saya. Masih ada 25 menit, oke lah. Gak bawa jam, Bapak kok lihat sini, iya handphone mesinnya. Ini menunjukkan kalau saudara kita ada inilah. Ada suami istri bawa anak kecil. Saudara, gendong juga.
Saya lihat gini, wah kena saya antri. Kasihan ini. Tapi saya juga ngejar pesawat. Kapan bisa berbuat baik ya? Gitu. Ya sudah bilang, silakan kok. Dia masuk. Ya karena ada anak kecilnya saudara. Masuk. Gak siap dia saudara. Beli apa gak siap, cuma mikir gitu rundingan. Waduh. Mau ngamuk, mau nyerobot gak bisa. Rundingan ini enak apa, ini enak apa. Saya kadang-kadang ngomong, ini mesti tak geser aja mah, salah sasaran ini. Rundingan enak ini gini. Kalau ini apa mbak, kalau ini apa mbak. Oh ya ini bungkus 1. Kalau ini apa mbak. Loh kelamaan. Masih belum bungkus, mendingan saya langsung ini bungkus. Tapi saya tidak mau motong, tak dimungkan aja. Paling gak nutut, ya sudah tak tinggal pergi itu aja saudara. Gak makan. Setelah lama milih-milih sudah, saya baru milih. Sambil jalan saya tidak boleh menyesal. Ketika saya berbuat baik, saya tidak boleh marah dengan orang itu. Jangan sampai kita sudah memberikan dia berbuat seperti itu, kita marah, tidak boleh. Menyangkal diri, bukan memberikan dia nomor 1. Di depan kita. Menyangkal diri, kalau kita beri dia kesempatan, dia justru kadang-kadang merugikan kita. Ya sudah, itu risiko. Sangkal diri bukan, oh silakan. Pilih-pilih, mbak kelamaan, mbak ganti. Saudara. Bukan seperti itu. Gitu loh. Jadi memang menyangkal diri itu begitu. Jadi bukan cuma salah satu kasih orang dulu, tapi juga ya sudah segala risiko konsekuensinya harus kita terima. Itulah yang Tuhan mau saudara. Kenapa? Kenapa saudara kalau kita lihat itu? Karena Yesus telah memikul salibnya dan dia telah menyangkal dirinya mati di kayu salib. Dia menyangkal dirinya sebagai Tuhan. Dia menyangkal dirinya sebagai Allah. Dan dia menjadikan manusia sama seperti kita dan mati di kayu salib. Karena dia menyangkal. Makanya banyak orang yang tidak kenal Tuhan menyangkal. Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah. Orang itu menyangkal sebenarnya Tuhan yang menyangkalkan dirinya. Demikian hari ini kita menyangkal siapakah aku ini, mungkin pengusaha besar, mungkin bankir saudara. Kita terus pakai baju biasa. Kita ketemu orang, kita menyangkal, gak usah sombong lah. Kita biasa saja. Betul kan? Kemudian orang lihat kita dianggap biasa. Pasti itu orang menyangkal kita. Ya kamu ajak ngomong itu bankir. Enggak lah. Jadi jangan kaget kalau ada orang menyangkal Yesus adalah Tuhan. Karena Yesus telah menyangkalnya bukan karena dia bukan Tuhan. Dia menyangkalkan dirinya sendiri. Dia Tuhan yang rela menjadi manusia biasa. Yang tidak memakai atribut Allah dan Tuhannya. Tetapi seharusnya kita tahu bahwa dialah Tuhan yang memikul dosa kita. Lumrah toh? Kalau saya pakai pendeta ini, terus kalau saya mama antri, ketemu orang, maaf saya pendeta. Saya boleh maju depan kejar. Pasti orang itu boleh saudara. Tapi kemudian kalau kita bilang, saudara biasa saja. Bapak keburu. Bapak siapa? Ya, saya cuma bilang sabar-sabar gak apa-apa. Dia nganggap kita orang biasa. Suatu hari ketemu, duduk di pesawat, saya jalan, orang itu bilang, ada orang tetangganya ngomong, itu pendeta itu. Enggak lah, tadi di belakangku kok. Betul saudara? Kenapa? Saudara, karena kita telah mengosongkan diri kita. Saudara, sehingga orang tidak mengenal kita. Tuhan telah mengosongkan dirinya dia. Orang tidak mengenal dia Tuhan. Sehingga dia mati di kayu salib. Saudara, kalau orang tahu dia Tuhan, tidak mungkin dia bisa mati di kayu salib. Justru orang tidak tahu kalau dia Tuhan. Sehingga dia bisa mati di kayu salib. Dan dia bangkit, baru orang tahu semua. Dia itu Tuhan. Tapi banyak orang menyangkalnya. Jangan terkejut. Jangan kaget. Banyak orang dunia yang tidak dipanggil atau tidak terpilih. Dia menyangkal Tuhan. Tapi yang pasti hari ini, saudara, Tuhan telah mati bagi kita. Firman-Nya Matius 20 ayat 19.
Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya ia diolok-olokkan, disesat dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ini Yesus ngomong dirinya sendiri. Sebelum dia disalib dia berkata bahwa mereka semua ini yang tidak mengenal dia akan menyerahkan kepada bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan dia diolok-olok, disesat dan disalibkan. Dan pada hari ketiga dia dibangkitkan. Yesus rela diolok-olok. Yesus rela dianiaya. Yesus rela kenapa? Dia telah mengosongkan dirinya ke Allahnya. Dia telah menyangkal dirinya. Bagaimana dengan kita hari ini? Saudara, siapakah kita hari ini? Jangan jabatan itulah yang menentukan kita. Saya seorang, jangan. Buah roh itulah yang menentukan siapa kita. Amin. Saya seorang bankir, tapi coba lihat. Bagaimana sikap hidupnya. Dia tentu anak Allah, tunjukkan buah roh itu. Buah roh itulah yang menunjukkan siapa orang itu. Walaupun orang tidak terpelajar. Kalau buah rohnya hidup, orang itu akan lihat ini orang terdidik. Saya, saudara, tinggal di sebuah apartemen. Setiap kali penjaganya itu kita sapa. Bukan Kristen, sapa baik. Selama 7-8 tahun. Saya cuma nyapa, pagi Pak. Ya. Suatu hari saya nunggu duduk di depan. Ya di depannya dia akan menjaga saya, di depan ada kursi saya duduk. Dia tanya, menunggu apa Pak? Oh nunggu jemputan teman-teman. Oh iya. Pak saya mau tanya. Oh ya silakan. Bapak ini seorang tokoh agama ya? Saya kaget saudara. Padahal saya kan tidak pernah mau disebut tokoh agama. Kenapa? Saya lihat dari semua penghuni apartemen ini. Bapak, istri dan anak itu lain loh. Waduh lain model apa aku yuk. Jangan-jangan ono ekore saudara. Bener kan? Lain ada apanya lain gitu saudara. Lain ya. Waduh ada apa ya? Doa enggak kelihatan gitu. Enggak Pak lain. Dari cara Bapak, kita kadang-kadang celana pendek sandal jepit saudara. Enggak dari cara Bapak hidup bertutur. Dan kita lihat selama 7 tahun. Bapak ini seorang tokoh agama. Biar hari ini orang melihat kita. Bukan karena pakaian kita, bukan jabatan kita. Tapi dia lihat dari buah roh hidup kita. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangannya lemes Pak. Tapi tidak perlu diulang. Next time diulang. Makanya kata ikut aku itu saudara. Poin pertama tadi. Harus pikul salib, tidak ada yang lain. Tuhan telah menyangkal, ayo kita menyangkal. Itu kata menyangkal. Itu beda. Saya senang ini, tapi anak pekerjaan Tuhan saya tinggal dulu deh. Saya lakukan. Saya ini orang penting, tapi karena di gereja, saya dia orang yang tidak dipentingkan oleh jemaat. Ya sudah mau diapain. Makanya saudara kalau lihat di sebuah bank yang hebat, bank yang bagus, siapapun yang setor uang, biar itu uang recehan, biar itu pakai sandal jepit sekaligus, dia akan tetap layani yang baik. Dia akan tetap layani baik. Karena dia tahu kerjaannya adalah orang-orang ini. Kalau orang-orang tidak dilayani, pekerjaan dia tutup, dia nggak dapat gaji. Jadi dia harus layani. Gereja juga sama. Walaupun kita sonder gaji, kita harus layani yang baik. Kalau gereja tutup, mau pelayanan kemana? Di food court. Untuk saudara, jadi di gereja bukan cuek bebek, semua jemaat sangat melayani. Semakin ramai, semakin meriah, kita jadi berkat. Itu sangkal diri pikul salib. Jangan kalau duduknya cuma di situ terus saja. Saudara, kalau sudah biasa duduk di tempat sana semana, pindah rasanya bukan rumah sendiri. Yang kedua lah, saudara, kita lihat saudara yang kedua. Galatia 6 ayat 14,
Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah. Tidak mau bermegah. Selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Wah itu loh. Aku tidak mau bermegah dengan apa yang aku punya, pakaian dan kehidupanku, dengan kekayaan jabatanku. Tapi aku bermegah dalam salib Kristus. Artinya aku punya mobil mewah, punya rumah mewah, punya karyawan banyak. Aku gak mau tunjukkan. Aku mau tunjukkan seorang hamba yang baik. Hamba kebenaran, saudara. Jadi ketika aku diseruput orang, seandainya antri. Itu WA Pak, betul gak saudara? Sudah gak boleh gini lagi narik. Ya sudah ngalah sedikit aja. Ditutup orang lagi, ngalah lagi. Ditutup lagi, sorry Pak, ini ketiga. Dalam arti di sini saudara, aku mau bermegah di dalam salib Tuhan. Artinya ayo kita rame-rame. Bukan menunjukkan kekayaan fasilitas kita. Apa yang kita punya, kita rame-rame. Dijadikan berkat. Amin. Saya punya mobil baru, mewah. Waduh, setiap pagi saya lap. Walaupun gak pernah saya pakai. Jalan, jadi punya mobil mewah, gak dipakai, cuma dilap itu setiap hari. Tapi ada jemaat menikah nih. Kasihan. Pinjemkan. Bisa enggak? Dipinjemkan, doalah dipinjemkan. Karpetnya kotor, ini namanya dipinjem ya kotor. Kalau diberikan ya enggak usah pusing, betul enggak saudara? Nah itu artinya di sini itu bermegah dalam salib Kristus. Jangan cuma menunjukkan saudara, jabatan saudara. Jangan menunjukkan cuma mobil saudara yang memang Jaguar itu. Tapi tunjukkan kemurahan hatimu kepada orang juga. Itu yang Tuhan mau supaya kita bermegah dalam salib Kristus. Bukan kemegahan dalam diri kita. Ayat terusnya belum habis itu. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Dunia telah disalibkan bagi aku dan aku bagi dunia. Dunia dengan salib itu berbeda. Dunia itu ego dan aku mau sendiri, aku mau menang, aku punya posisi, aku punya hal. Tapi salib, aku adalah hamba. Amin. Itu berbeda. Aku gak punya hak. Karena aku telah dibeli dan harganya terlalu lunas. Aku telah menjadi milik Kristus. Sebab itu, aku lakukan semua untuk Tuhan. Itu luar biasa sekali saudara. Kita lihat ayat selanjutnya tadi. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Sehingga kedua, sunat bukan sunat itu yang penting, tetapi ciptaan baru. Ciptaan baru. Itulah yang penting. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya bagiku. Itu adalah yang bernama Paulus. Paulus adalah orang Israel. Keturunan Abraham yang harus disunat secara lahiriah sebagai menunjukkan keturunan Abraham. Yang bukan keturunan Abraham tidak perlu sunat. Karena itu janji Allah kepada keturunan Abraham secara fisik. Tetapi ini yang secara fisik janji Allah sebagai orang Israel yang sudah disunat, yang ikut Taurat, dia berkata tidak ada artinya. Kalau bukan ciptaan baru. Siapapun di antara kita yang ibadah pelayanan yang hebat, saudara, yang punya karunia hebat, jikalau bukan ciptaan baru, tidak ada gunanya. Saudara tahu ciptaan baru? Ciptaan baru itu saudara lihat handphone kita semua. Kalau sudah lama itu dibuang. Kalau di Singapura di tempat lain ada khusus pembuangan alat elektronik tidak boleh disampah.
harus ada satu tempat tertentu. Jadi kalau saya mau buang, termasuk charger atau apa, anak saya bilang enggak boleh buang situ Pak. Loh kenapa? Kita mesti ke toko itu ada mall, nanti ada kotak sampah. Bukan kotak sampah Pak. Tapi Papa lihat ada satu kotak namanya itu elektronik. Jadi buat di situ. Untuk apa? Satu, mereka akan daur ulang. Karena di dalamnya ini, saya nggak boleh cerita. Kalau cerita saudara akan jadi pemulung handphone. Ternyata di handphone ini ada sedikit emas, ada sedikit barang-barang mahal. Nah sama dia tuh nanti percuma saya kumpulkan saudara 100 yang gak punya teknologi untuk ngambilnya lah. Nah akhirnya apa saudara? Taruh di situ, dia ambil ulang, dihancurkan semuanya. Besi di besi, emas, ada beberapa logam-logam yang mahal. Makanya handphone ini mahal karena ada logam-logam yang mahal. Yang bisa connectingnya cepat. Besi tidak bisa. Tapi ada connecting yang tertentu untuk bahan yang tertentu yang bisa kecepatan tinggi. Entah itu apa, saya tidak bisa ngomong, saudara. Untuk apa? Didaur ulang. Kemudian saudara beli handphone yang tipe baru. Besinya yang lain itu hampir sama. Daur ulang. Tetapi programnya yang baru. Saudara, mungkin modelnya baru. Saudara kita ini mungkin, kalau komputer itu mungkin Pentium 4. Sekarang sudah bukan Pentium, itu zaman 10 tahun lalu Pentium. Sekarang sudah lain. Artinya hari ini kita bukan didaur ulang, tapi menjadi ciptaan baru. Barang-barang sesuatu yang dalam tubuh kita, ada yang sangat berharga. Lah itu Tuhan membuat kepada kita. Apa itu berharga? Hati kita. Iman kita itu sangat berharga. Tubuh kita mungkin semakin lelah. Betul saudara? Orang tidak butuh kita. Saya bilang, Pak, saya kasih rambut saya untuk donor Pak. Loh rambut model putih ini Pak. Benar gak saudara? Sudah tidak laku. Pak mau donor kulit Pak untuk orang-orang yang sudah keriput. Oh sampai keriput ini Pak. Terus mau didonor apa Bapak Ibu? Nggak ada yang penting. Gitu loh. Orang ketawa saja gigi sudah miring, betul nggak? Terus mau apa? Ngomong aja karena miring gini, alis metode beda. Terus mau apa? Duduk berdiri nggak usah kenceng, bleot. Betul saudara. Apa yang dibanggakan? Tapi iman kita dan hati kita semakin kuat. Itu yang Tuhan ambil dalam kehidupan kita. Bukan usia tuanya, bukan kelemahannya. Tetapi engkau didaur ulang. Apa itu yang paling berharga di dalam hidupmu. Hati dan imanmu dan pikiranmu. Ini Tuhan ingin ciptakan baru. Supaya kita cara berpikir dan cara bicara kita menghadapi masalah. Itu berbeda Bapak Ibu. Dulu aku muda kuat. Ngangkat besi kuat. Luar biasa. Tapi kena masalah. Mati aku, minum alkohol, hakai, digotong pulang. Sekarang badan gak kuat, udah loyo jalannya pelan-pelan. Kena masalah tumpuk, belum cucu, belum anak, belum ini. Gak tambah bongkok. Bukan, tetapi dia tetap bisa tersenyum. Tanpa alkohol. Kenapa? Bukan fisiknya yang kuat. Tetapi imannya yang kuat. Dan hatinya tetap teguh. Pikirannya jernih kepada Tuhan. Itulah kekristenan hari ini. Sehingga saudara Paulus berkata, bukan sunat. Itu tidak ada artinya. Ciptaan baru yang ada artinya. Bukan berarti saya dibaptis, saya di gereja aktif itu baik. Tidak ada artinya. Kalau kita bukan ciptaan baru. Cara berpikir kita, hati kita, saudara, dan iman kita, itu yang berharga. Yang Tuhan akan upgrade kepada kita. Jangan saudara datang di gereja, saudara mau minta tambarahan, betul nggak? Itu saudara pergi ke candikan, tambah lancip, nggak bisa, nggak bisa. Itu urusan saudara ke sana. Mau saya antar nggak apa-apa, komisinya 30 kali lipat. Ya mendingan sendiri Pak, makan jangan siap pendeta. Kalau kamu di situ nanti pendeta mau ikut, nanti pendeta mau ikut-ikutan lancip nanti. Enggak lah. Jadi ada di sini saudara mesti tahu kehidupan kita sebenarnya. Jangan sampai salah dalam kehidupan ini. Itu yang di-upgrade.
Sehingga saudara, perubahan dan tujuan dan hidup kita, visi kita itu harus punya. Dulu gak punya tujuan, cita-cita. Sekarang punya tujuan dan visi. Aku ngini mau jadi gini, oh bubar. Sekarang lain, aku di gereja. Aku mau sungguh-sungguh. Loh kenapa? Tujuanku satu. Bukan lagi cari kekayaan. Aku cari Tuhan. Oh modelmu. Loh cari Tuhan itu cari kehidupan. Carilah kerajaan surga yang kebenaran lebih dulu. Maka semua ditambahkan kepadamu. Model begitu. Gitu. Kamu ditaruh di pasar-pasar gak payu. Loh coba aku jadi pendeta kan payu kenceng. Tuh banyak saudara. Orang jadi pendeta langsung lakunya luar biasa loh. Kenapa? Orang berpikir gini. Cari suami. Cari istri cantik. Mengenaskan hati. Cari pendeta aja. Menyenangkan hati. Kalau di mimbar. Di rumah podo. Sama aja saudara. Ya ini kan cuma sedikit memberitahu kepada saudara kehidupan kita itu sama lah. Ketiga, saudara, tanda milik Kristus. Ya, tanda milik Kristus. Kita lihat ayat selanjutnya. Sebab persunat atau tidak persunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Setiap orang yang punya patokan ini, katanya, ayat 16, maka damai sejahtera Allah, rahmat Allah atas mereka. Jadi gak usah ngejar yang lain. Patokannya kekristenan kita hari ini. Hatimu, imanmu, dan pikiranmu itu harus diperbarui di dalam Tuhan. Sehingga ketika pelayanan tidak tawar-menawar, tidak pilih-memilih, tidak ngomong untung rugi. Karena hatimu diperbarui. Ketika engkau mau ibadah, engkau tidak katakan, capek aku di situ, engkau tidak gunanya. Imanmu sedang di-upgrade. Amin. Sedang di-upgrade. Oleh karena tanda milik Yesus. Tadi saya bicara di ibadah pertama, saya lagi promosi di ibadah pertama. Nanti saya ibadah kedua karena ibadah pertama penuh. Saya pikir kalau saya promosi datang ke ibadah dua. Ternyata nggak datang juga. Promosinya kurang menarik saudara. Saya bilang kedua nanti saya kasih tahu ya upgrade dan downgrade. No. Artinya apa? Kalau kita nggak di upgrade, no, saudara, ya saya mendingan kau baca daripada cerita tadi. Jadi ketika saya berjumpa, ini tadi saya khotbahkan sedikit untuk promosi aja supaya datang ke ibadah dua. Enggak butuh juga mereka. Mereka senang downgrade di bawah, ada pameran mobil murah. Jadi bunganya murah cepet-cepetan saudara. Saya katakan ketika saya ketemu pendeta teman saya dan sebagainya, ada yang sakit, ada yang mati muda, mati tua, kan saya banyak saudara. Ketika saya lihat gitu, sedih. Dia telah dipanggil Tuhan usia muda. Sedih. Dia tengah sakit, tidak bisa lagi kembali sempurna. Sedih. Ada yang tua mati. Saya sedih saudara. Tapi di situ kadang-kadang saya berbicara. Saya harus lebih bijaksana. Dia ketemu Tuhan. Dia sudah tidak bisa mengupgrade imannya. Dia tidak bisa mengupgrade saudara hatinya. Dia tidak bisa mengupgrade kebaikannya, perbuatannya. Apa yang dia lakukan, batas mati di situ yang dibawa. Seandainya dia punya tabungan bank yang disembunyikan dari istrinya, pendeta pun nggak tahu luar biasa enggak. Taruh di sini untuk dunia malam, saudara mungkin gitulah. Dikunci lah, mungkin ada 20 miliar. Contoh ini. Dia waktu mati, 20 miliar gimana ya? Saya nggak tahu, istri saya nggak tahu. Gimana ya? Ketemu Tuhan. Tuhan, aku nggak pernah berbuat baik. Izinkan aku 1 minggu. Turun ke bumi. Ngapain? Rekeningku nggak ada yang tahu. Terus untuk apa? Ya kasihan istri anakku. Nggak punya duit. Terus aku mau buka itu, mau bagi juga untuk Kristen. Untuk gerejaku, untuk anak istriku. Tidak bisa. Walaupun 1 minggu nggak bisa. Apa yang sudah di surga ditetapkan seperti itu. Amin. Tapi hari ini setelah saya melihat itu.
aku punya kesempatan untuk upgrade. Entah umurku tambah 1 hari, 1 tahun, 10 tahun. Aku punya kesempatan untuk mengupgrade. Baju bekasku, bajuku yang masih bagus. Waktuku, hidupku, perhatianku, pelayananku harus jadi baik. Kalau saudara pergi ke bank dengan pakaian begini, orang datang, oh bapak di prioritas ya? Gak ngerti prioritas apa, mungkin mau di-upgrade. Iya BE, ditelok. Lela cool, betul gak saudara? Duitnya cuma titik. Maaf Pak ya, kembali. Lah gak di-upgrade, betul gak saudara? Coba saudara baju biasa atau begini. Antri panjang. Pak mau setor berapa? Gak banyak. Gak bawa tas saya. Oh giro Pak ya, saya bantu ya. 100 M. Orang yang mendelik saudara. Pak masuk di prioritas saja Pak, saya upgrade Pak. Saudara jalannya, tadi jalannya malaikat. Masuk antri. Begitu dia upgrade di prioritas. Wah, langkah Lucifer masuk. Lupa semuanya lah. Hidup itu seperti itu. Dia upgrade itu bukan gaya hidupnya yang sombong. Hati imannya, pikirannya yang berubah Bapak Ibu. Sekarang di dunia ini belajar untuk supaya kita di-upgrade. Pelayanannya, hidup kebaikan kita, yuk kita rubah karakter kita. Tuhan gak merubah baju kita, itu nanti tailor. Tuhan ingin merubah hati, iman kita, dan pikiran kita. Perhatikan saudara di gereja, saudara diajari nanti jangan sampai di surga. Tuhan, di bumi kok gak di-upgrade-upgrade? Sudah di gereja di best kamu di-upgrade situ. Upgrade apa? Gitu loh. Gerejanya tetap aja. Loh kok bisa tetap? Kan sudah ada upgrade itu kafe. Ya kafenya harganya 20.000 lah, lebih murah 15.000, upgrade apa? Mungkin begitu saudara. Bukan itu. Kita mengupgrade saudara, fasilitasnya bagus. Tapi itu bukan cuma fasilitas. Supaya saudara bisa imanmu, hatimu, pikiranmu sudah dicurahkan bahwa Allah memperhatikan kamu. Amin. Itulah saudara. Makanya kita juga mesti mengupgrade iman kita, mengupgrade gereja kita, mengupgrade kehidupan kita. Gak ada orang yang tidak mau di-upgrade, mau downgrade, itu tidak ada. Hari ini mau di-upgrade enggak? Gak ada yang lain. Saudara harus hidup seperti itu yang Tuhan mau. Oke, yang terakhir. Yang terakhir berarti di-upgrade Pak. Oke saudara, kita lihat tadi dikatakan yang keempat itu, ulangi ayatnya. Ada sesuatu yang kita lewati. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat Allah atas mereka dan atas milik Israel. Ayat di bawahnya, yang terakhir. Ada enggak? Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Ayat 18. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu. Saudara-saudara, amin. Oleh sebab itu Yesus memanggil kita supaya kita menyangkal diri kita. Supaya di dalam hidup kita ada tanda-tanda milik Yesus. Bukan milik keluargamu, bukan milik orang lain, tapi milik Tuhan. Ada tanda itu jelas. Bukan salib yang panjang dengan kalung yang saudara, bukan. Tanda-tanda itu apa? Buah roh itu yang penting dalam hidup kita. Sehingga poin keempat, kasih karunia Tuhan menyertai rohmu. Poin keempat. Ayat 18. Kalau tanda-tanda milik Kristus, bahwa kamu adalah milik Kristus. Milik Kristus itu beda dengan aku memiliki Yesus. Hari ini kita semua punya Yesus, punya juru selamat, saudara. Tetapi apakah kita merasa dimiliki oleh Yesus? Aku punya Tuhan. Itu sepertinya harta bendamu Tuhan. Kalau engkau butuh pergi ke Tuhan. Tapi kalau saudara berkata, aku milik Tuhan. Tuhan punya harta bendanya yaitu kamu. Bukan kita punya harta benda Tuhan. Tapi Tuhan memiliki kita sebagai harta benda. Cara doa kita berbeda.
Kalau dulu di gereja kejar-kejaran, omset mau minta diberkati. Karena Tuhan adalah harta bendaku. Aku punya Tuhan. Tapi sekarang aku milik Tuhan. Aku di gereja. Bukan mengejar berkat. Tetapi menjadi berkat. Susah diterima. Kalau saudara tidak belajar menjadi Kristen sesungguhnya. Sebab itu kasih karunia Tuhan menyertai rohmu. Bukan fisik saja. Roh kita. Supaya kita menjadi berkat. Jasmani nanti selanjutnya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Biar Tuhan hari ini kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang ada di tempat ini. Supaya hidup kami, Tuhan, kami mengerti maknanya. Yaitu harus punya tanggung jawab. Harus punya namanya penyangkalan diri. Dan juga pikul salib. Dan itulah berkat ketika kami menjadi milik-Mu. Bukan Engkau menjadi milikku. Tapi aku menjadi milik-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang. Ketika mengikut Tuhan. Bukan sekedar mengikut, tapi mau mengosongkan dirinya, menyangkal siapa dirinya. Karena bagi hidup kami, sunat atau tidak sunat, punya kekayaan ataupun tidak, bagi kami satu adalah ciptaan baru Tuhan. Itu yang Kau inginkan dalam hidup kami. Sehingga ciptaan baru kami lama, kami lebih usur, kami lemah, kami tidak berdaya. Semakin usia kami semakin lemah. Tapi iman hati kami, pikiran dan roh kami, itu yang ingin Kau perbarui dalam hidup kami. Kau mengurapi setiap kami Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera menyertai kami. Bukan secara fisik, tetapi roh kami yang diubah. Untuk menjadi roh yang menyala-nyala. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mau berpisah satu dengan lain, Tuhan lengkapi kami dengan berkat-Mu. Sebelumnya kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja BES yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat dan umat-Mu kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan berikan kemurahan-Mu. Balaslah kebaikan kerelaan hati jemaat-Mu. Jaga dan lindungi mereka. Pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari saudara dekapkan tangan di dada, kita mau terima berkat. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah sukacita dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan rohnya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula,
Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsapkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama. Bapa kami dalam surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan, amin.